Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Di pagi ini tentu hati kita diliputi rasa syukur dan sukacita, karena kita boleh merasakan penyertaan Tuhan ketika tadi malam kita beristirahat, hingga kita bangun di pagi hari ini. Dan kita semua akan mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Pada hari ini, Kamis 9 November 2023, kita semua akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat Tuhan mengalir, dan akan didasari melalui Yosua 5 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus, dan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati hari baru pada hari ini. Kami ingin memulai hari ini dengan bersama merenungkan sabda dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau betul-betul memberikan hati kami, diri kami seutuhnya, dan berkomitmen untuk tidak hanya sekedar mendengar, namun taat dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pembacaan firman pada hari ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Yosua pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12 yang demikian. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan pertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra, ketika saudara semua mendengarkan kata berkat, apa yang terlintas di benak saudara? Banyak orang yang menganggap bahwa berkat adalah pemberian atau sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan atau akan bermanfaat pada penerimanya. Contohnya uang, kesehatan, kepandaian, pekerjaan. Namun berkat terkadang justru berubah maknanya menjadi sebuah pencapaian. Banyak orang yang terjebak dalam kesibukan untuk memenuhi hal-hal tersebut, memenuhi berkat uang, kesehatan, kepandaian, dan pekerjaan. Banyak orang yang bekerja bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin, dan bahkan mungkin belajar sampai lupa waktu agar memiliki berkat berlebih. Di dalam kehidupan manusia, hampir dapat dipastikan bahwa satu-satunya keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang adalah memperoleh berkat. Dan sudah pasti berkat itu harus berlimpah.
Ketika berkat berlimpah, kebanyakan orang akan merasa nyaman, tidak merasakan khawatir. Oleh karena itu, berkat menjadi salah satu hal yang menjadikan manusia menjadi bahagia. Berkat menjadi indikator kebahagiaan dari seorang manusia. Makanya tidak heran, saudara yang terkasih, ketika manusia merasa bahwa berkat yang diterima kurang atau bahkan tidak ada, maka mereka akan merasa sedang ditimpa kemalangan, hidupnya sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kehidupannya. Namun ketika kita pikirkan, kita renung-renungkan, apakah benar sih bahwa berkat Tuhan itu hanya sebatas materi, uang, pekerjaan, kepandaian, atau kesehatan saja? Sahabat Petra, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan dari kisah Yosua. Tentu kita tahu bahwa Yosua ini adalah nabi yang bisa dikatakan nabi baru yang diutus oleh Allah setelah kepergian sosok Musa. Ternyata semasa muda Yosua ini memang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan dirinya. Dan ketika Musa telah meninggal dunia, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk mulai memasuki tanah Kanaan. Yosua memimpin seluruh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Untuk menaklukkan seluruh Kanaan, nyatanya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui oleh Yosua dan bangsa Israel. Dalam beberapa kesempatan, Yosua harus memimpin orang-orang Israel untuk berperang. Di dalam pasal 5 ini, kita melihat ternyata setelah melewati perjuangan yang panjang dan berat, akhirnya umat Israel sampai di dataran Yeriko. Tentu hal ini bisa dilalui ketika mereka telah menyeberangi sungai Yordan. Dan setelah mereka menginjakkan kaki di dataran Yeriko, ternyata Tuhan menyuruh mereka untuk mengambil 12 batu dari sungai Yordan dan menempatkannya di mana mereka bermalam di dataran Yeriko. Sehingga tempat itu dinamakan sebagai Gilgal. Sebab Tuhan telah menggulingkan kehidupan mereka yang lama dan telah memasuki kehidupan yang baru. Setelah itu diceritakan di pasal 5 bahwa dirayakanlah Paskah. Paskah menjadi puji-pujian kepada Tuhan dan untuk mengingat bahwa Tuhan telah memberi keselamatan bagi mereka. Keselamatan yang dapat mereka rasakan bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan pula karena tuntunan dari Yosua, tetapi karena kasih karunia Allah. Melalui Nasari ini, sebenarnya kita semua diajak untuk bersama-sama merenungkan bahwa kehidupan bangsa Israel dan Yosua justru menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Ternyata berkat ataupun kebahagiaan sejati tidak ditentukan dari kenyamanan, tidak ditentukan dari kemujuran di dalam hidup, tetapi berkat Tuhan dan kebahagiaan dari Tuhan justru ditemukan ketika manusia senantiasa bersandar pada Tuhan. Artinya, bahkan sekalipun hidup sedang tidak baik-baik saja, mungkin kita sedang diterpa berbagai persoalan,
Nyatanya, kita tetap dapat menemukan kebahagiaan. Kita dapat tetap menemukan berkat ketika kita mau bersandar pada Allah. Dan sejatinya, sekalipun mungkin kita sedang merasakan sakit pada saat ini, sekalipun saat ini mungkin kondisi perekonomian kita sedang jatuh, kondisi pekerjaan kita sedang berantakan, pendidikan kita sedang ada di masa-masa yang suram. Nyatanya, tidak ada situasi apapun. Sekali lagi, tidak ada situasi apapun, baik itu situasi yang baik ataupun situasi yang buruk, yang dapat menghalangi kita untuk merasakan, untuk berjumpa dengan kasih Allah. Namun satu, kalau kita mau mendekat, kalau kita mau berserah, dan kalau kita mau mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Yosua. Berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka yang tidak baik-baik saja. Dan semua itu terjadi ketika mereka mau bersandar pada Allah. Ketika mereka mau belajar berserah dan mengandalkan Tuhan. Maka percayalah saudara, ketika kita mau belajar berserah dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menemukan berkat Tuhan, menemukan kekuatan, pertolongan, serta penyertaan dari Tuhan. Kiranya di hari-hari yang kita jalani, kita boleh senantiasa percaya bahwa setiap rancangan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami pada hari ini boleh bersama-sama belajar bahwa berkat Tuhan nyatanya tidak hanya berupa materi, namun justru yang terlebih penting adalah berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami harus melewati gumul juang kehidupan kami, berkat Tuhan mengalir untuk memberikan kekuatan serta pengharapan. Ajar kami untuk mau mendekat, berserah, dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dan merasakan kasih Allah. Kini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat akan sahabat Petra dimanapun mereka berada yang saat ini mungkin di dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan agar Tuhan sendiri yang hadir dan menjamah mereka, agar kondisinya boleh kembali sehat. Berkati juga untuk setiap keluarga yang mendampingi dan merawat. Kiranya Tuhan pun juga boleh menyertai dengan memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat kecukupan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk segenap warga Adi Yuswo. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menganugerahkan usia panjang kepada setiap orang tua kami. Maka pada saat ini, sekalipun mungkin tubuhnya melemah, namun kami percaya bahwa berkat Tuhan boleh senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, pengharapan, kedamaian, dan ketentraman kepada orang tua kami. Kami juga berdoa bagi segenap anak-anak kami, baik itu yang bersekolah, berkuliah, ataupun yang ada di dalam pergumulan terkait dengan mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Di setiap fase-fase kehidupan yang harus anak-anak kami lalui, Tuhan, kami mau serahkan kehidupan anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan atas kehidupan anak-anak kami akan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan. Ajarkan anak-anak kami untuk dapat melihat setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa juga pada saat ini bagi setiap kami yang mungkin pada saat ini harus bergumul dengan berbagai persoalan dan berbagai tantangan kehidupan. Kami mau berserah Tuhan atas setiap pergumulan kami.
Ajarkan kami untuk mau menyerahkan semuanya, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan Tuhan untuk masuk dan memegang kendali atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru, pengharapan baru, dan boleh melewatinya dengan baik dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di masa-masa politik yang kian memanas, kami mohon penyertaan Tuhan untuk boleh hadir, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun perpecahan. Dan kami pun boleh mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat menuntun bangsa kami ini menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita dan akan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka, sebelum kita beranjak untuk beraktivitas, kita akan bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi, Radio Petra 105,7 FM, edisi Kamis 9 November 2023. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya, saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan, mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.